Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita ini ada di Sekretariat Kesultanan Banjar. Nah, kita rencananya hari ini mengadakan podcast Kesultanan Banjar. Temanya macam-macam. Jadi kita baru pertama kali mencoba untuk podcast yang akan dikelola oleh Kesultanan Banjar, dibantu oleh para penerima beasiswa dari Kesultanan Banjar yang bekerja sama dengan Universitas Insan Cita Indonesia. Jadi pada podcast hari ini kami mengundang salah satu dari penerima beasiswa Kesultanan Banjar, yaitu saudari siapa? Silahkan perkenalkan sendiri namanya Inggih. Langsung aja ya. Langsung aja kita. Baik, perkenalkan ngaran ulun Raudatul Jannah, ulun dari Banjarmasin. Iya. Sangat tertarik di bidang digital karena sekarang sedang menseriusi bisnis. Yes. Makanya ngambilnya jurusan bisnis digital, dan alhamdulillah di semester kedua saya bergabung dengan beasiswa Kesultanan Banjar sehingga saya bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan, yang tentu saja juga universitas ini kan masih baru, jadi tentu saya butuh banget gitu kan belajar bareng atau kolaborasi bareng sama teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Sekedar informasi kepada teman-teman yang menonton bahwa Kesultanan Banjar mengadakan penerimaan beasiswa gratis S1 itu di Universitas Insan Cita Indonesia. Itu 1 tahunnya Kesultanan Banjar menyediakan 25 orang penerima beasiswa. Untuk tahun ini karena mungkin masih belum terlalu besar informasinya, jadi ada 14 orang penerima beasiswa dari Kalimantan Selatan, salah satunya Mbak Raudatul Jannah. Iya. Proses Mbak mendapatkan beasiswa ini bagaimana, silahkan diceritakan. Awalnya itu dapat di grup alumni. Saya kebetulan lulusan dari PGMI di IAIN. Nah, jadi di situ dapat informasi kalau ada beasiswa Kesultanan Banjar di Universitas Insan Cita Indonesia. Terus saya tanyakan, "Bang, ini boleh nggak kalau udah mahasiswa ikut gitu?" Katanya langsung tanya aja sama adminnya gitu ya. Nah, akhirnya langsung saya japri gitu kan kemarin tuh. Terus melengkapi berkas-berkas. Lumayan lama sih karena saya taunya dari awal-awal dan langsung daftar, akhirnya diterima gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Proses perekrutannya susah atau mudah? Proses rekrutannya nggak susah sih, cuman perlu bikin esai atau makalah gitu ya. Tentang kemarin kebudayaan Banjar. Iya, kemarin itu saya ngambil esai tentang jangan membulikakan piring puang. Nah, apa itu maksudnya teh? Ya, mungkin ada teman-teman yang kurang ngerti. Jadi kalau di Barabai khususnya lah, karena orang Barabai, di sana itu ada istilah kalau diberi orang makanan dalam bentuk piring atau mangkok gitu diantari nah lah, diantar itu baliknya tuh nggak boleh kosong, harus ada isinya. Kalau diisi kolak, dibalikakannya apakah isinya? Yang wajik, penting misalnya apam lah dari Barabai. Yang penting ada isinya, jangan kosong. Nah kalau di Banjar, karena ulun sekarang di Banjar itu udah biasa bang, yang kosong balik itu udah biasa itu. Kebanyakan orang yang di daerah lebih memegang adat. Iya, jadi ada tetangga ulun dari Balangan juga, ibu di sebelah rumah itu. Nah itu hampir kada suah puang juga, kalau dibari pasti beisi. Dari situ ulun melihat, oh ternyata memang ada perbedaan orang-orang yang tahu dengan budaya Banjar lawan yang kada tahu itu belain kayak itu. Nah, dengan mudahnya membelikan piring kosong ya kan. Nah kayak itu sih. Jadi ulun
Sejak membuat esai itu juga jadi lebih lebih menghargai gitu nilai-nilai budaya yang ada di tempat kita, tapi sekarang kayaknya sudah banyak yang kurang tahu lagi. Selain Baradatul Jannah ini, tahu nggak berapa orang yang lulus juga untuk mengikuti beasiswa kuliah? Sudah pernah ketemu sama teman-temannya? Ada sih kemarin beberapa, iya. Cuman yang langsung kemarin kan ada Mbak Gusti ya, ada Mas Gusti juga, ada dua Gusti. Ada Alan dari Banjarbaru, ada siapa tadi? Hanapi itu ya. Itu aja sih. Sisanya itu kan Nurul, kemarin ada Nurul. Yang lainnya masih say hello dari WhatsApp. Masih di dunia maya. Iya, masih di dunia maya. Iya. Nanti kalau ada waktu kita akan kumpulkan di sini dan teman-teman dari penerima beasiswa yang akan mengelola juga podcast ini, mulai dari mendatangkan bintang tamu mungkin atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Selain dari Banjarmasin, dari Barabai kayak Mbaknya ada juga dari yang lain kan dari Balangan kemarin ada juga Amuntai. Pokoknya seluruh Kalimantan Selatan ya. Iya, pokoknya berhak lah ya. Ya berhak. Dan di tahun depan nanti ada lagi perekrutan calon mahasiswa baru yang akan dibiayai oleh Kesultanan Banjar. Ini beasiswanya di Universitas Insan Cita Indonesia. Iya betul. Boleh nggak sharing gimana pembelajaran di situ, apa saja yang didapat di situ, dan bagaimana rasanya mendapatkan beasiswa di UICI? Pertama kali itu excited banget sih waktu pertama kali kuliah digital tuh gimana sih gitu kan. Karena kalau anak muda sekarang kuliah online males gitu. Bagi yang belum pernah online mungkin itu jadi sesuatu sesuatu yang baru gitu, dan saya jujur aja sangat bersemangat sekali di awal-awal itu. Tapi kemudian kan banyaknya sistem yang berubah-ubah karena digital itu kan ada update aplikasi, ada update. Nah itu agak keteteran juga. Tapi karena fleksibel kuliahnya, tentu saja itu beda caranya belajarnya sama yang umum gitu kan. Kapanpun kita mau, misalnya seharian udah kerja, malam nyempetin dulu deh gitu kan. Biasanya kalau kuliahnya itu cuman sebentar Bang. Kalau dulu 2 jam di awal-awal semester 1, sekarang itu cuman kayak 15 menit, 7 menit, satu mata kuliah. Kalau yang umum harus 2 SKS itu berapa jam biasanya. Nah itu tuh cuman 15 menit, 7 menit. Jadi intinya aja udah dapet, ya udah gitu. Tapi secara pelajaran atau secara capaian SKS itu sama kan? Sama, tapi kan gak bertele-tele. Kalau kita kayak umum kan harus ada yang mau ditanyakan dulu, berapa menit kayak gitu. Nah kalau ini langsung aja materinya dibahas, terus ada assignment tuh kayak kita tuh menjawab materi atau soal gitu yang ada sudah dijelaskan di video atau dari PDF yang dikasih. Karena gini ya, sekarang kan zamannya udah beda kan ya dari yang lain. Usaha-usaha pun banyak yang perusahaan digital, bisnis digital. Makanya kayaknya Kesultanan Banjar sangat cocok berkolaborasi dengan UICI. Startup kan sudah mulai berkembang. Dan bisnis digital sudah mulai berkembang dan lain-lain. Niatannya para penerima beasiswa ini sudah siap untuk menjadi Elon Musk berikutnya kayaknya. Mbaknya ngambil jurusan apa? Bisnis digital. Bisnis digital ya. Cita-citanya jadi mengambil bisnis digital apa ini Mbak? Penerus Mamang Elon ya. Penerus Mamang Elon dari Banjarmasin. Iya, sebenarnya saat ini saya itu sudah mulai merintis startup itu, sudah mulai beli domain dan sebagainya gitu kan. Cuman memang masih belum menemukan tim karena mungkin terlalu lama di rumah, kerjanya kan di rumah. Nah saya itu kesulitan mendapatkan tim yang yang satu visi gitu, visi satu misi.
masih susah juga sebenarnya orang kita Banjar ini kayak kolaborasi gitu, gitu Bang. Kebanyakan kalau kan dari segi bisnis gitu ya, maunya full. Iya. Keuntungan itu maunya full gitu kan. Kalau dibagi berarti separuh dong gitu kan. Susah bekerja sebagai tim ya. Iya, susah bekerja sebagai tim. Maunya itu ini usahaku, bisnisku gitu kan. Padahal tentu akan sangat kesulitan sekali kalau kita mengerjakan semuanya sendiri gitu. Nah, jujur aja gitu kan, karena kuliah di bisnis digital itu di UIC secara umum kan gak hanya jurusan bisnis digital kan, dalam bisnis itu tentu perlu ada psikologi juga, gimana sih minat pasar gitu kan. Terus kalau misalnya ada science data, perlu science data juga. Jadi kalau saya sih kuliah di bisnis digital saat ini tuh hanya ingin ya itu menyatukan orang-orang yang sekiranya mereka punya potensi di bidang masing-masing. Jadi sebelum waktu mau ngambil tema esai itu, sebenarnya saya itu ada 2 tema yang mau diangkat gitu kan. Tapi karena dipilih salah satu aja kayak itu. Satunya itu ini Bang, budaya Bailangan. Bailangan lah. Tahu Dari lah Bang. kata bailang ya kan. Iya, Bailangan. Jadi Bailangan itu kalau kita sudah menikah, itu bailang ke rumah keluarga-keluarga. Iya. Dan dikasih amplop gitu ya? Iya. Iya, benar. Sampai sekarang keluarga masih menerapkan itu. Iya. Nah, di keluarga ulun sebenarnya masih. Tapi beberapa sepupu-sepupu sudah kada lagi. Ya sudah hai gitu. Nah kan sudah jua bakawinannya, sudah tahuan jua. Nah, kalau ulun semalam habis kawin itu karena memang suami waktu itu pas kebetulan habis kontrak. Jadi kami betul-betul free gitu kan ya. Banyak waktu lah. Banyak waktu, akhirnya disarankan oleh orang tua gitu. Udah beilang aja Gin ke wadah keluarga tuh. Asli kami beilang. Ke Banua Lima tuh keliling. Keliling di mana ada keluarga di mana ada didatangi keluarga di situ didatangi. Awalnya suami ulun tuh kada mau gitu nah. Wiyuh lah ya ibaratnya berjalanan gitu nah. Tapi setelah tahu, karena mungkin di Pelaihari, suami ulun orang Pelaihari itu kada ada lagi budaya kayak itu. Sudah tuntung sudah hai kayak itu. Nah, karena mungkin di sana banyak orang Jawa ya di situ. Nah, akhirnya pas udah beilang dikasih amplop rajin beilang masa kalinya. Ayo kita udah keliling anak kemana lagi. Mungkin secara kewajiban atau adat tertulis kan mungkin tidak ada itu. Betul. Tapi secara etika itu kan diperhatikan oleh orang-orang kita terdahulu. Iya, dan itulah beda juga. Ternyata pas udah kami menerapkan dan sepupu-sepupuan kada, karena ada yang PNS dan lain-lain kan ya, kada memungkinkan untuk bersilaturahmi satu persatu ke rumah itu. Akhirnya ya ada juga yang bertakun, kada beilang leh. Tapi ya sudahlah, karena kada semua orang juga ternyata sekarang bisa menerapkan itu, terhalang waktu dan lain-lain. Dan teknologi kadang ada aja WhatsApp. Iya. Nah, waktu hendak berkawinan tuh juga Bang, harus mengantar undangan langsung. Wah, kan dahulu kayak itu. Wah, ini sudah ada undangan digital yang dikirim aja sampai hendak kemana mengirim kan. Nah itu Pang bedanya digital dan kebudayaan dahulu. Nah. Tapi keluarga ulun ada juga yang kayak itu tuh di daerah Hulu Sungai. Harus mengantar undangan langsung karena beberapa orang tua bahari itu tuh bila kita kada mengantar undangan secara langsung tatap muka kayak itu ada yang tersinggung. Betul. Untuk orang tua yang dahulu mungkin wah ini kan kau aja pakai WhatsApp tapi secara etika mungkin lebih baik secara etika. Jadi memang ya itulah antara budaya dengan digitalisasi tadi. Yang ulun baca juga dari penerima beasiswa yang lain ada mengirimkan beberapa esai tentang ketulahan, terus tuh kebangkitan Kesultanan Banjar. Tapi yang bagus, yang banyak itu keterkaitan tentang Kesultanan Banjar, Bang. Kapan berdiri, habis itu kenapa jadi dihapuskan Belanda, tentang Perang Banjar. Nanti khusus akan kita undang di sini. Bang. Tentang membahas esai-esai yang mereka tulis. Jadi ketahuan yang copy paste siapa itu.
Yang menulis bujur-bujur siapa? Nanti juga kita akan undang beberapa narasumber dari Kesultanan Banjar dan beberapa tokoh budaya, tokoh seni, terus sejarawan yang akan kita undang ke sini, nanti akan dibawakan oleh para penerima beasiswa dari Kesultanan Banjar juga. Iya. Ada lagi yang kita bahas? Ini Bang mungkin saran ada lah Bang yang membahas tentang motif-motif sesirangan dan Nah, itu sejarahnya. Ada ulun bisi narasumber Nah, yang ya. maestro di bidang Wah, itu, karena akan kita undang di sini. Kita hubungi dulu orangnya. Iya. Kalau hakun nggak ada dibawa ke sini. Tapi pinanya bukannya hakunan aja ya kalau. Karena kita datangkan supaya nih pakem sesirangan nih ya kalau. Iya, betul. Nah, nggih. Apa aja motif yang baru, apa aja motif yang memang dari turun temurun sudah ada. Karena kemarin waktu ulun ke Jogja itu Bang ada ke museum keraton. Nah di museum keraton tuh ada sejarah batik. Jadi batik ini motif ini khusus jakan Bamandi-mandi. Motif ini batik ini khusus untuk raja. Iya. Motif ini khusus untuk apa gitu kan, penyembuhan penyakit misalnya lagi garing di apa aja, anak motif kenapa ya lah, tukar aja di mana misalnya pakai aja lah, kada tahu motif raja atau motif siapa kayak itu. Nah apakah ada motif-motif dan dibalik cerita itu gitu? Ada enggak, untuk pengobatan ada, untuk motif-motif yang khusus upacara khusus ada, tapi nanti kita jelaskan orang yang berkompeten yang akan menjelaskan nanti ya kalau enggak. Mungkin kayak apa? Pak. Sampai sini dulu lah. Iya boleh lah. Sampai sini dulu podcast perkenalan dari kami. Nanti akan untuk berikutnya lagi ya. akan kita sambung lagi dengan narasumber yang lebih berkompeten dan ahli di bidang kebudayaan, sejarah, seni, dan tokoh-tokoh di Kalimantan Selatan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Radatul Janah sudah berkunjung ke Sekretariat Kesultanan Banjar. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Sampai sarjana dan menjadi businesswoman yang berhasil ke depannya. Amin. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.